Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita. Pernah nggak sih lihat sawah padinya kelihatannya hijau subur, sehat, tapi pas giliran panen, kok banyak gabah yang hampa? Sudah gitu, kadang tercium bau yang aneh dan menyengat. Wah, hati-hati teman-teman. Bisa jadi sawah kita lagi diserang oleh hama walang sangit. Hewan kecil ini sering disepelekan, tapi dampaknya bisa bikin kita rugi besar. Yuk kita kupas tuntas cara mengenali dan mengendalikan hama yang satu ini. Jadi, apa sih sebenarnya walang sangit itu? Walang sangit, atau dalam bahasa latinnya Leptocoryza oratorius, adalah sejenis serangga yang menjadi hama utama pada tanaman padi. Penting untuk diingat, hama ini spesialis menyerang bulir padi, bukan daunnya. Fase paling kritis adalah saat padi mulai bunting sampai fase masak susu, yaitu ketika bulir padi mulai terisi cairan. Nah, disinilah walang sangit beraksi. Mereka menggunakan mulutnya yang seperti jarum untuk menusuk bulir padi dan mengisap cairannya. Ciri khas yang paling gampang dikenali sesuai namanya adalah baunya yang sangat menyengat, mirip sangit atau gosong. Kalau kita coba pegang atau usik, baunya akan langsung keluar. Itulah mekanisme pertahanan dirinya. Jadi, kalau jalan-jalan di pematang sawah dan mencium bau ini, kemungkinan besar ada populasi walang sangit di dekat situ. Lalu, bagaimana cara kita mengenali ciri-ciri serangannya? Ini yang seringkali menipu. Dari kayahan, sawah yang terserang walang sangit bisa terlihat tetap hijau dan sehat. Tidak ada gejala daun menguning atau kering seperti serangan hama lain. Masalahnya baru akan ketahuan saat kita mendekat dan memeriksa malai padi, atau lebih parahnya, saat panen tiba. Tanda-tanda serangan walang sangit antara lain: pertama, banyak gabah yang hampa atau kopong. Kalau kita pencet isinya kosong. Kedua, pada gabah yang masih ada isinya, berasnya seringkali menjadi keriput, warnanya kusam, dan kualitasnya menurun drastis. Akibatnya, bobot gabah jadi ringan dan harga jualnya anjlok. Bekas tusukan walang sangit juga bisa menjadi pintu masuk bagi jamur dan bakteri yang menyebabkan bulir padi menjadi bernoda hitam atau coklat. Poin utamanya, hasil panen bisa turun drastis, bahkan bisa sampai 30 hingga 50% kalau serangannya parah. Perlu diingat, walang sangit ini paling aktif pada sore menjelang malam hingga pagi hari. Siang hari mereka cenderung bersembunyi, makanya sering lolos dari pengamatan kita. Sekarang pertanyaannya, kenapa populasi walang sangit bisa meledak di sawah kita? Ada beberapa faktor yang tanpa kita sadari bisa memicu perkembangbiakannya. Penyebab pertama dan paling umum adalah jadwal tanam yang tidak serempak dalam satu hamparan sawah. Kalau ada sawah yang panen lebih dulu, sementara sawah kita baru masuk fase bunting, walang sangit dari sawah yang sudah panen itu akan berbondong-bondong pindah ke sawah kita untuk mencari makan. Ini seperti menyediakan prasmanan gratis bagi mereka. Penyebab kedua adalah kondisi lingkungan sawah yang kotor. Banyaknya gulma atau rumput liar di pematang sawah dan sekitarnya bisa menjadi tempat persembunyian, istirahat, sekaligus tempat berkembang biak bagi walang sangit. Gulma seperti jajagoan atau rumput belulang itu inang alternatif favoritnya. Penyebab ketiga yang sering tidak disadari adalah penggunaan insektisida yang berlebihan dan tidak bijak. Penyemprotan yang terlalu sering bisa membunuh musuh-musuh alami walang sangit seperti laba-laba, capung jarum, atau kepik pembunuh. Ketika predator alaminya mati, populasi walang sangit jadi tidak terkendali. Nah, setelah tahu penyebabnya, bagaimana cara pengendalian yang efektif dan efisien? Kunci pengendalian walang sangit adalah tepat waktu, tepat sasaran,
dan bukan asal semprot. Langkah pertama yang paling fundamental adalah usahakan tanam serempak dalam satu hamparan yang luas. Ini akan memutus siklus hidup hama dan mempersulit mereka mencari sumber makanan baru. Langkah kedua, lakukan sanitasi lingkungan. Jaga kebersihan pematang sawah dan area sekitarnya dari gulma. Pematang yang bersih akan mengurangi tempat persembunyian hama. Ketiga, lakukan pengamatan rutin, terutama pada sore hari sekitar jam 4 sampai jam 6 sore. Ini adalah waktu terbaik untuk memantau keberadaan walang sangit. Gunakan jaring serangga untuk menangkap dan menghitung populasinya. Penggunaan insektisida sebaiknya menjadi pilihan terakhir. Lakukan penyemprotan hanya jika populasi walang sangit sudah melewati ambang batas ekonomi, misalnya ditemukan lebih dari 5 ekor per 10 rumpun padi saat fase masak susu. Kalau masih sedikit, biarkan musuh alaminya yang bekerja. Jika memang harus menyemprot, gunakan insektisida yang terdaftar sesuai dengan dosis anjuran dan lakukan pada sore hari agar lebih efektif mengenai sasaran. Ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan banyak petani dalam mengendalikan walang sangit. Kesalahan itu adalah melakukan penyemprotan pada waktu yang salah, misalnya di pagi atau siang hari. Seperti yang sudah kita bahas, walang sangit paling aktif di sore hingga malam hari. Kalau kita semprot di siang hari saat mereka sedang bersembunyi di tempat yang teduh, insektisida tidak akan mengenai hama sasaran. Akibatnya, kita hanya buang-buang uang, tenaga, dan justru membunuh serangga lain yang bermanfaat. Jadi, ingat ya, waktu aplikasi sangat menentukan keberhasilan pengendalian. Semprotlah pada sore hari ketika walang sangit mulai keluar untuk mencari makan, dengan begitu efektivitasnya akan jauh lebih tinggi. Baiklah teman-teman petani, itulah tadi pembahasan kita mengenai hama walang sangit. Kelihatannya memang kecil dan sepele, tapi dampaknya bisa sangat besar bagi hasil panen kita. Kalau kita telat atau salah dalam mengendalikannya, gabah bisa menjadi hampa, kualitas beras menurun, dan ujung-ujungnya pendapatan kita yang berkurang. Mari kita jadi petani yang lebih cerdas dengan menerapkan pengendalian hama secara terpadu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman-teman petani lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.